pelanggaran etik dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu. Ya, sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Karo, mulai dari Kepala Kejari hingga Jaksa Penuntut Umum atau JPU, telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan internal. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan pihaknya telah menarik jajaran Kejari Karo ke Kejagung guna dilakukan klarifikasi dan eksaminasi. Nah, tim intelijen Kejagung mengamankan para jaksa untuk dimintai klarifikasi guna mendalami penanganan perkara videografer Amsal Sitepu. Ya, Kejagung tidak akan segan pemirsa menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penanganan kasus ini. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo. Permintaan itu muncul setelah mencuat dugaan kejanggalan dalam perkara yang menjerat Amsal Sitepu yang sempat dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Kejari Karo terkait dugaan korupsi pembuatan video profil desa. Namun, Majelis Hakim memutuskan Amsal tidak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas. Pasca vonis bebas, dugaan pelanggaran etik oleh jaksa penanganan perkara mulai mencuat. Komisi 3 DPR RI bahkan telah menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama dengan Kepala Kejari Karo dan Ke Raja Guguk dan juga jajaran pada Kamis 2 April lalu untuk mendalami penanganan perkara. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108. Dan ya pemirsa, Kejagung turun tangan mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus videografer Amsal Sitepu. Nah, sejumlah pihak dari Kejaksaan Negeri Karo ini termasuk Kepala Kejari dan ke Raja Guguk dan para jaksa yang menangani para perkara itu telah dibawa ke Kejagung untuk diperiksa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Berita 1 Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Kowel Yosef yang akan melaporkan secara langsung. Ya, selamat siang Teguh. Teguh, ada Rolando dan Anissa di studio. Nah, ini bagaimana perkembangan pemeriksaan Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan para jaksa di Kejagung sejauh ini dari informasi yang Anda dapatkan di sana, Teguh? Silakan. Ya, selamat siang Anissa dan juga Rolando. Sampai siang hari ini belum ada informasi terkait dengan proses lanjutan dari pemeriksaan jajaran jaksa yang diduga melanggar kode etik pada kasus Amsal Sitepu. Memang tadi saya sempat mengontak beberapa staf dari Puspenkum Kejaksaan Agung, namun balasannya kami masih memonitor atau dari pihak Kapus Penkum ini masih akan menginformasikan lebih lanjut, karena memang kalau misalnya saya melihat dari para jajaran jaksa yang sudah diamankan oleh intelijen Kejaksaan Agung RI ini memang sudah dilakukan pemeriksaan, namun kami rekan-rekan media di sini belum mendapatkan informasi lanjutan terkait pemeriksaan yang akan dilakukan dan juga apakah ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para jajaran jaksa dari Kabupaten Karo ini, Ando dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya saya melihat ini sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo itu dipanggil, diantaranya ada Kepala Kejari dan Ke Raja Guguk, Kasipitsus hingga Jaksa Penuntut Umum telah diamankan untuk diperiksa. Namun lagi Ando dan juga Anissa, hingga siang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak Kejagung Republik Indonesia dan juga jajaran yang menangani kasus ini. Terutama kami mendapatkan informasi bahwa jajaran jaksa tersebut sudah diamankan oleh intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau sedikit menarik kembali dari perjalanan kasus ini, memang Amsal Sitepu sudah divonis tidak bersalah dan bahkan pihak dari parlemen pun sudah menggelar rapat dengar pendapat, di mana dalam RDP atau RDPU ini Amsal Sitepu, kemudian juga jajaran jaksa terkait sudah dipanggil ke parlemen. Dan kalau misalnya saya melihat respon para
jaksa ini di DPR, di mana jaksa menyebutkan bahwa Kajari Karo dan K. Raja Guguk ini menjelaskan bahwa penahanan Amsal mengacu pada KUHP lama dan juga dalih lainnya. Hal ini karena proses penahanan dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga mereka melakukan dalih tersebut ketika dengar pendapat di gedung parlemen. Kalau misalnya saya melihat sejak pagi tadi, Ando dan juga pemirsa, ini kondisi di ruang di belakang saya, ruang Puspenkum, belum ada forum yang membahas soal Amsal Sitepu. Kami melihat di dalam juga sedang ada forum, namun forum itu dibahas untuk membahas Rohingya atau isu lain di luar Amsal Sitepu. Sehingga kami rekan-rekan media menunggu informasi lanjutan terkait adanya forum untuk apa saja kode etik yang dilanggar jika ada dugaan tersebut. Dan memang kalau misalnya saya melihat potensi sanksi yang akan diberikan dari berbagai sumber, jika memang nanti para jaksa ini terbukti melanggar, akan dikenai sanksi disiplin, sanksi etik profesi, hingga sanksi pidana jika ditemukan unsur kejahatan. Ando dan juga Anissa, kembali ke studio. Baik, Teguh, tentu kita akan menantikan update dari Anda selanjutnya apakah kemudian akan ada sanksi yang diterapkan begitu ya. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan Teguh Adi Prasetyo bersama dengan juru kamera Kowel Joseph. Selamat kembali bertugas.